Manusia biasanya takut dengan hal yang tidak terlihat. Karena tidak terlihat, kita merasa pasti terlalu sulit untuk dicerna oleh sel kelabu otak kita. Seperti partikel-partikel materi yang tidak terlihat, kita sudah meyakini bahwa itu ada dan ingin memahaminya karena manusia superior harus memahami semuanya. Akan lebih lega untuk memahaminya jika walaupun tidak tampak namun dapat terukur. Satuan jumlah atom atau disebut mol dengan lambang N kecil adalah salah satu upaya para ahli sains agar dapat menghubungkan ukuran atom sesungguhnya dengan skala laboratorium seperti gram, liter, dan lain-lain. Membuat sesuatu yang sepertinya abstrak menjadi aplikatif. Saya Santi Febri Arianti, kali ini kita akan berdiskusi mengenai stokiometri dan selama diskusi ini jangan jauh-jauh dari kalkulator kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Tanpa bertele-tele membuat kata-kata pembukaan, kita akan langsung saja hands-on ke stokiometri kimia. Bocorannya yang paling sakral dalam stokiometri adalah satuan mol. Dialah king of rumus di kimia. Dialah pembeda kimia dengan sains lainnya seperti fisika. Jadi benang merah untuk rumus-rumus yang ada di kimia adalah mol. Jika kita sudah mengetahui mol zat, akan bisa kita ketahui juga besaran lain seperti massa, volume, dan lain-lain. Kita sudah mengenal Amadeo Avogadro di pertemuan pertama kita dan kita tahu bahwa orang hebat ini sudah mengenalkan sebuah tetapan yang didedikasikan dengan namanya, yaitu tetapan Avogadro, dilambangkan dengan huruf L besar. Lambang ini diambil dari huruf pertama nama Locksmith, seorang pakar fisika Austria yang pada tahun 1865 berhasil menentukan besarnya tetapan Avogadro pertama kali secara laboratorium. Sekarang kita tahu bahwa besaran bilangan itu adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23. Bagaimana hubungannya dengan mol? Melalui rumus berikut. Jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Sekarang bagaimana aplikasi dari rumus ini? Mari kita coba contoh soal berikut ya. Berapa jumlah atom karbon yang terkandung dalam 0,05 mol karbon? Oke, jadi yang kita ketahui di sini adalah mol karbon sebanyak 0,05. Rumusnya adalah jumlah partikel atau jumlah atom sama dengan mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah atom sama dengan 0,05 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom C. Bagaimana? Sama semua? Silahkan dicocokkan hasil latihan kalian dengan jawaban yang kita bahas ini ya. Contoh lain, jika diketahui gas oksigen mengandung 11,5 dikali 10 pangkat 22 molekul, berapa jumlah molnya? Rumusnya tadi jumlah molekul sama dengan mol dikali L. Kita balik menjadi mol sama dengan jumlah partikel dibagi L. Sehingga 11,5 dikali 10 pangkat 22 dibagi 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 0,19 mol oksigen. Jika tetapan Avogadro menunjukkan hubungan antara jumlah partikel dan satuan mol, kedua hubungan tersebut dapat dipergunakan juga untuk menyatakan zat dalam satuan gram dan satuan mol, serta dapat digunakan menghubungkan antara satuan gram dan mol dengan menerapkan massa atom relatif atau massa molekul relatif yang kita singkat dengan mR. Rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali mR. Berikut contoh soalnya. Berapa jumlah molekul oksigen yang terdapat dalam 16 gram oksigen? Diketahui mR oksigen adalah 32 gram per mol. Jadi data yang kita punya adalah zatnya oksigen dengan massa 16 gram dan massa atom relatifnya 32 gram per mol. Yang ditanya adalah jumlah molekul. Kita selesaikan dengan rumus massa sama dengan mol dikali mR. Kita juga tahu dari rumus sebelumnya jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Jadi besaran yang sama atau benang merahnya di sini adalah mol. Berarti kita ubah dulu rumusnya menjadi mol sama dengan massa per mR, baru kita cari jumlah partikelnya. Hasilnya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul oksigen. Contoh lain, sepotong besi beratnya 10 gram. Berapa mol besi tersebut? Diketahui ArFe sama dengan 56 gram per mol.
Oke, kita punya zat besi sekarang ya, dengan massa atom relatif sebesar 56 gram per mol dan massanya 10 gram. Yang ditanyakan adalah molnya. Gampang ya, tinggal kita masukin ke rumus mol sama dengan massa per mR. Hasilnya adalah 0,179 mol. Sekarang jika kita punya obat flu misalnya, apa aja sih kandungannya? Jika kalian lihat di bungkus obatnya, mungkin kalian lihat paracetamol berapa persen gitu ya, atau berapa gram, HCl berapa persen atau berapa gram, dan lain-lain hingga seluruhnya berjumlah 100%. Nah, begitupun dengan senyawa. Jika kita punya senyawa contohnya A, B, C, berapa persen atau berapa gram senyawa A dalam senyawa ABC tersebut, berapa persen atau gram B, dan berapa persen atau gram senyawa C menentukan akan jadi apa dan berfungsi sebagai apa senyawa ABC tersebut, dan bagaimana rumus empirisnya. Rumus empiris belum tentu sama dengan rumus molekul. Sekarang apa sih rumus empiris dan molekul itu? Rumus molekul menunjukkan jumlah atom-atom penyusun dalam suatu molekul secara nyatanya dan memastikan besaran untuk massa atom relatifnya. Tapi rumus empiris hanya menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul yang paling sederhana. Atau dengan kata lain, bentuk rumus molekul yang paling sederhananya itulah rumus empiris. Contoh sederhananya, saya punya cuka. Kita tahu semua ya, rumusnya adalah CH3COH. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H4O2. Kita bisa menyederhanakannya menjadi CH2O dikali 2. Nah, CH2O inilah yang disebut rumus empiris. Untuk kasus ini rumus empiris tidak sama dengan rumus molekul. Tapi ada kasus di mana rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Contohnya, saya punya metanol CH3OH dengan rumus molekul CH4O. Rumus empirisnya juga sama, yaitu CH4O. Rumus untuk menentukan persen massa adalah persen unsur sama dengan jumlah atom dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. Persen hasil sama dengan massa produk nyata dibagi massa produk menurut perhitungan dikali 100%, di mana persen hasil adalah ukuran efisiensi suatu reaksi. Oke, kita coba langsung aplikasinya. Sebuah zat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menganalisis kadar unsur-unsur dalam zat tersebut, diambil cuplikan seberat 0,5624 gram, dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar sempurna. Penambahan massa karbon dioksida adalah 0,8624 gram dan penyerap air adalah 0,3293 gram. Pertanyaan A, hitung persen massa karbon dan hidrogen serta hitung pula persen oksigen dalam cuplikan. Yang B, berdasarkan contoh soal menghitung persen massa di atas, tentukan bagaimana rumus empirisnya. Kemudian yang C, bagaimanakah rumus molekul zat tersebut jika diketahui MR-nya adalah sebesar 60 gram per mol? Oke, kita selesaikan bersama. Pertama, kita tahu bahwa untuk menganalisis kadar-kadar unsur dalam senyawa tersebut dilakukan reaksi pembakaran, di mana untuk reaksi pembakaran pasti melibatkan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Unsur-unsur yang terdapat pada molekul tersebut adalah C, H, dan O dengan jumlah atom masing-masing tidak diketahui. Jadi reaksi dapat kita buat adalah CXHYOZ, di mana X adalah jumlah atom C, Y adalah jumlah atom H, dan Z adalah jumlah atom O. CXHYOZ ditambah O2 menghasilkan XCO2 ditambah Y per 2 H2O. Jadi jika kita ingin tahu berapa jumlah atom C, yaitu X di sini, bisa kita tahu dari data penambahan karbon dioksidanya. Dan jika kita ingin tahu berapa Y, bisa mengacu dari penambahan massa air. Cuplikan CXHYOZ yang ada sebanyak 0,5624 gram dan massa CO2 yang nanti dihasilkan sebanyak 0,8624 gram, sedangkan untuk air sebanyak 0,3293 gram. Sekarang kita cari satu-satu. Kita cari dulu X dari massa C dalam CO2. Massa C dalam CO2 sama dengan massa molar C dibagi massa molar CO2 dikali massa CO2. Kita masukkan angkanya sama dengan 12 gram per mol dibagi 44 gram per mol dikali 0,8624 gram
Hasilnya sama dengan 0,2352 gram. Nah, selanjutnya baru kita cari nih persen C dalam cuplikan. Sama dengan massa C dalam CO2 tadi dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Hasilnya adalah 41,82%. Hal yang sama juga akan kita kerjakan untuk mencari persen H. Massa H sama dengan 2 dikali massa molar H. Kenapa 2? Karena jumlah H dalam H2O adalah 2. Dibagi massa molar H2O dikali penambahan massa air. Jadi 2/18 dikali 0,3293 gram sama dengan 0,0366 gram. Berarti persen H sama dengan massa H dalam air dibagi massa cuplikan dikali 100%, yaitu 6,51%. Sekarang kita tahu total persen dalam molekul pastinya 100% dong ya untuk ketiga unsur ini. Jadi persen unsur C dan H sudah diketahui dari perhitungan yang tadi ya. Sehingga untuk tahu persen O hingga 100%, jadinya jumlah persen C dan H menjadi pengurang. 100 dikurangi 41,82 dikurangi 6,51, hasilnya berarti persen O sama dengan 51,67%. Jadi kita dapat nih jawaban nomor A adalah persen C sama dengan 41,82%, persen H sama dengan 6,51%, dan persen O sama dengan 51,67%. Untuk menjawab soal B, yaitu mencari rumus empiris, kita buat jawaban A menjadi perbandingan jumlah atom C, H, dan O. C banding H banding O adalah 41,82% banding 6,51% banding 51,67%. Ini adalah persen massa, harus kita ubah ke molnya, yaitu dengan rumus mol sama dengan gram per mr. Jadi mol C sama dengan 41,82 dibagi 12, H sama dengan 6,51 dibagi 1, O sama dengan 51,67 dibagi 16. Kita dapat 3,485 dibagi atau bandingannya 6,51 berbanding 3,23. Belum selesai sampai sini, harus kita bagi dulu masing-masing angka tersebut dengan angka yang paling kecil. Dari ketiga angka yang paling kecil itu adalah 3,23. Jadi kita harus membagi tiap mol unsur tersebut dengan angka terkecil ini 3,23. 3,485 dibagi 3,23. Kemudian untuk H 6,51 dibagi 3,23. Kemudian 3,23 dibagi 3,23. Hasilnya adalah 1,08 dibanding 2,02 dibanding 1. Kita bulatkan masing-masing angka tersebut menjadi 1 banding 2 banding 1. Sekarang kita tahu rumus empiris senyawa CXHYOZ adalah CH2O. Hal ini menjawab pertanyaan B. Sekarang untuk menjawab pertanyaan yang C. CH2O dikali N sama dengan 60 gram per mol. Untuk CH2O massa atom relatifnya adalah 12 ditambah 2 ditambah 16 sama dengan 30. 30 dikali N sama dengan 60. Berarti berapa N di sini? Iya, N di sini adalah 2. Jadi rumus molekul yang dimaksud adalah C2H4O2 yang kemungkinannya adalah cuka atau dikenal dengan nama asam asetat.